Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar bersama-sama. Izinkan saya menyampaikan sedikit amar ma'ruf, nahi mungkar tentang tetap beragama di dunia modern, antara teknologi dan hati yang tenang. Dengan saya Candik Ubaidil Aziz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan hingga malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Dunia modern dan jiwa yang gelisah jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba canggih. Semua bisa kita akses hanya dengan sentuhan jari. Mau belajar agama, ada YouTube. Mau baca Quran, tinggal buka aplikasi. Mau dengar ceramah, cukup pakai ponsel. Zaman sekarang disebut era digital. Tapi sayangnya, di tengah kemudahan ini, banyak jiwa yang justru gelisah. Banyak hati yang kosong. Banyak orang punya gawe mahal, tapi tak punya ketenangan batin. Secara psikologi, ini disebut digital overload. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak stimulasi, sampai otak dan hati kehilangan fokus. Padahal, yang paling dibutuhkan manusia bukan hanya informasi, tapi ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. QS Arad 28. Jiwa manusia dan tantangan modern. Dalam psikologi Islam, manusia terdiri dari 3 unsur utama, jasmani, fisik, akal, pikiran, rohani, jiwa spiritual. Teknologi sering memberi makan pada akal, kita jadi tahu banyak hal. Tapi rohani kita sering kelaparan. Kita sibuk scrolling, tapi lupa tadabbur. Kita sibuk terhubung dengan dunia, tapi disconnect dengan Allah. Rasulullah pernah bersabda, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah itu adalah hati. HR Bukhari dan Muslim. Jadi kalau teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah, berarti bukan alatnya yang salah, tapi hati kita yang perlu diarahkan, memanfaatkan teknologi untuk ibadah dan amal Islam tidak menolak kemajuan, asal digunakan dengan benar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan sarana terbaik demi kebaikan. Dalam dunia modern, teknologi bisa jadi alat dakwah dan kebaikan. Gunakan media sosial untuk berbagi nasihat, bukan gosip. Gunakan YouTube untuk menonton kajian, bukan hiburan sia-sia. Gunakan WhatsApp untuk menyebar doa, bukan berita palsu. Gunakan teknologi untuk memperkuat ukhuwah, bukan menebar kebencian. Kata para psikolog, perilaku kita dipengaruhi oleh stimulus yang kita lihat dan dengar setiap hari. Jadi kalau layar HP kita penuh dengan hal positif, insya Allah hati juga ikut positif. Sebaliknya, jika layar itu penuh dosa dan kelalaian, maka perlahan hati akan mati. Seperti baterai yang habis karena digunakan tanpa henti. Psikologi hati di era media sosial jamaah rahimakumullah, salah satu penyakit jiwa modern adalah comparison syndrome. Rasa tidak puas karena membandingkan hidup kita dengan orang lain. Melihat Instagram,
Orang lain terlihat bahagia, sukses, cantik, kaya. Lalu muncul rasa iri, kecewa, bahkan depresi. Padahal semua itu hanyalah tampilan, bukan kenyataan. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Janganlah engkau memandang dengan penuh keinginan kepada apa yang kami berikan kepada sebagian dari mereka sebagai perhiasan kehidupan dunia. QS Taha 131. Dari sisi psikologi, ketika kita sering membandingkan diri dengan orang lain, otak melepaskan hormon stres, kortisol. Tapi ketika kita bersyukur, otak melepaskan dopamin dan serotonin, hormon bahagia. Makanya Rasulullah mengajarkan, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan kepada yang di atasmu. Karena itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. HR Muslim. Menjaga keseimbangan digital dan spiritual kecanggihan teknologi bukan berarti kita kehilangan kendali. Gunakan prinsip tawazun, keseimbangan. Gunakan HP tapi tetap punya waktu tanpa HP. Gunakan internet tapi jangan sampai waktu sholat terlambat. Gunakan sosial media tapi tetap jaga sosial nyata, hubungan dengan keluarga, tetangga, dan jamaah masjid. Para psikolog menyebut ini digital mindfulness, kesadaran penuh saat menggunakan teknologi. Dalam Islam, kita mengenalnya dengan muraqabah, merasa diawasi Allah di setiap waktu. Jadi sebelum membuka ponsel, bisikkan dalam hati, apakah ini akan mendekatkan aku kepada Allah atau menjauhkan? Kalau jawabannya menjauhkan, letakkan dulu HP-nya. Karena kadang ibadah terbesar di zaman modern bukan hanya mengaji, tapi juga menjauh dari hal yang melalaikan. Mengisi dunia digital dengan cahaya Islam. Jangan biarkan dunia maya dikuasai oleh keburukan. Kitalah yang harus membawa cahaya Islam ke dalamnya. Jadilah konten creator yang membawa nilai-nilai Quran. Jadilah netizen santun yang menjaga akhlak di kolom komentar. Sebarkan energi positif dan nasihat penuh hikmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. HR Muslim. Bayangkan, satu postingan kebaikan bisa dibaca ribuan orang. Itu artinya, pahala bisa mengalir meski kita sedang tidur, bahkan sampai kita meninggal dunia. Inilah sedekah jariah digital, teknologi dan ketenangan batin. Secara psikologi, ketenangan bukan datang dari diamnya dunia luar, tapi dari tenangnya dunia dalam. Kita bisa punya HP, internet, pekerjaan, tapi hati tetap damai kalau dekat dengan Allah. Caranya, luangkan waktu untuk murojaah dan zikir digital. Misalnya pakai aplikasi tasbih, tapi benar-benar dihayati. Gunakan alarm HP bukan hanya untuk rapat, tapi juga untuk mengingat waktu sholat. Dengarkan murotal saat hati gundah. Tulis jurnal syukur setiap malam. Dengan begitu, teknologi bukan musuh, tapi sahabat dalam perjalanan menuju surga. Menanamkan nilai pada generasi muda. Kita juga punya tanggung jawab besar pada anak-anak kita. Mereka lahir di era layar. Sejak kecil sudah kenal HP, YouTube, dan TikTok. Kalau kita tidak arahkan, maka dunia maya yang akan mendidik mereka. Ajari anak-anak bahwa teknologi itu alat, bukan tujuan. Bahwa waktu sholat lebih berharga daripada likes di media sosial. Bahwa doa lebih kuat daripada algoritma. Gunakan pendekatan psikologi lembut, jangan hanya melarang, tapi beri teladan. Anak tidak hanya butuh nasihat, tapi contoh nyata. Sampailah pada penutup. Hati di tengah gelombang modernitas jamaah yang dirahmati Allah, dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi iman dan akhlak harus tetap kokoh. Gunakan tangan untuk menulis kebaikan. Gunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah.
Gunakan telinga untuk mendengar nasihat. Gunakan hati untuk selalu mengingatnya. Karena sejatinya hidup modern tanpa zikir hanyalah kesibukan kosong. Tapi hidup sederhana yang penuh zikir, itulah kebahagiaan sejati. Marilah kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ij'al at-teknologiya hadhihi wasilatan li ta'atik wa la taj'alha sababan li ma'siyatika. Allahumma nuru qulubana binuril iman wa zainu akhlaqina bil Qur'an wahfadna wa dhurriyyatina min fitnatid dunya wa zaman. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang mendengar nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Jadikan teknologi ini sebagai sarana untuk taat kepadamu, bukan untuk maksiat kepadamu. Terangilah hati kami dengan cahaya iman, indahkan akhlak kami dengan Al-Quran, dan lindungilah kami serta keturunan kami dari fitnah dunia dan zaman modern. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali man ahsan ilaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفريقا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وحياة طيبة سعيدة وخاتمة حسنة في الخير والعافية. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ajaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.